Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu kepada kami. Tuhan telah berkenan membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak memulai aktivitas kami. Kami memohon kiranya Engkau menuntun kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan sebagai landasan kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Kitab Amsal pasal 20 ayat 13 yang berbunyi demikian. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Renungan ini saya beri tema bertindak selagi ada kesempatan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman pada pagi hari ini sangat menarik karena terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada dua hal pokok yang kita bicarakan, yakni larangan jangan menyukai tidur, dan yang kedua anjuran bukalah matamu. Mari kita bahas satu persatu. Tidur, sebagaimana kita ketahui, adalah satu kegiatan yang pasti kita lakukan setiap hari dan sepanjang hidup kita. Tidur itu sendiri mengandung dua pengertian, yaitu pengertian yang sebenarnya dan pengertian kiasan. Pengertian yang sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan pada saat kita ke tempat tidur, lalu menutup mata, mengistirahatkan badan, misalnya pada malam hari sampai besok pagi. Sedangkan arti kiasan itu artinya perluasan dari makna yang sebenarnya. Biasanya dipakai untuk menggambarkan atau menyebutkan orang-orang yang tidak melakukan kegiatan apa-apa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sering kita katakan, misalnya, bagaimana organisasi kita itu bisa maju? Ketuanya aja tidur-tidur, gak melakukan apa-apa. Atau bagaimana desa kita bisa maju? Bisa bersaing dengan desa lain. Ya kepala desanya tidur-tidur aja. Nah, perkataan tidur di situ bukan tidur dalam arti yang sebenarnya, tetapi arti yang sifatnya kiasan. Nah, menyukai kedua-duanya, baik arti yang sebenarnya maupun arti kiasan, itu yang dilarang. Pertanyaannya, mengapa dilarang? Karena akibat dari menyukai kedua tidur itu membuat si pelaku itu, baik dirinya sendiri maupun keluarganya, bisa jatuh miskin, ya, dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti yang seluas-luasnya. Ya, kalau tidak melakukan apa-apa, ya bisa miskin materi, bisa miskin teman, miskin pengetahuan, miskin pengalaman segala macam, dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, perlu kita sadari bahwa tidur itu pasti dibutuhkan oleh setiap kita. Para dokter sering mengatakan bahwa setiap orang dewasa perlu tidur 7-8 jam setiap hari untuk menjaga kesehatan. Dan hal ini kalau kita pelajari juga dalam kehidupan orang-orang yang sudah sukses di dunia ini, ada beberapa contoh, misalnya Bill Gates, pendiri Microsoft, atau misalnya Jack Ma, pendiri Alibaba Group dan salah seorang terkaya Cina, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mereka itu rata-rata tidur antara 7-8 jam setiap hari. Bagi mereka tidur adalah kebutuhan, bukan karena suka tidur. Dan sebagai kebutuhan mereka selalu berusaha untuk memenuhinya setiap hari. Karena hal ini sangat menentukan di dalam usaha mereka. Ada 3 setidaknya tujuan yang mereka capai kalau mereka tidur, yaitu untuk menjaga kesehatan, kemudian yang kedua menjaga stamina, kemudian yang ketiga untuk menjaga stabilitas produktivitas kerja mereka.
Itu artinya mereka selalu menjaga tidur itu setiap hari. Nah, yang dilarang atau yang berbahaya adalah orang yang menyukai tidur, baik tidur yang sebenarnya maupun tidur dalam arti kiasan. Inilah yang harus dihindari oleh setiap kita, karena itu akan mendatangkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, membuat kita miskin. Tentu kita tidak mau miskin, bukan? Oleh karena itu, jangan menyukai tidur. Yang kedua, buka matamu. Frase ini juga mengandung dua arti, yakni arti yang sesungguhnya dan arti kiasan. Kalau arti yang sesungguhnya kita sudah tahu bersama, artinya melebarkan kelopak mata kita sehingga kita bisa melihat. Arti yang kiasan itu biasanya mengandung pengertian pikirkanlah, renungkanlah, atau lakukan sesuatu, atau sadarilah dirimu. Nah, kedua hal ini dianjurkan ya untuk dilakukan oleh setiap kita. Buka matamu dalam arti kiasan biasanya diucapkan kepada orang-orang yang suka menang-menang sendiri, ya, kerap menyalahkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan membenarkan dirinya sendiri. Orang lain sukses dalam usaha atau dalam pekerjaannya, lalu dia bilang, oh itu karena dia kolusi kepada pejabat. Lalu anak orang lain sukses di sekolahnya, lalu dia bilang, oh itu karena dekat sekali dengan gurunya. Anak saya tidak sukses itu ya karena itu dibenci oleh gurunya, karena anak saya kritis. Buka matamu berarti perhatikanlah mengapa tetanggamu, mengapa orang lain itu berhasil dalam hidupnya, dalam usahanya, atau sebaliknya mengapa ada orang yang tidak berhasil atau bahkan gagal di dalam hidupnya. Lalu tarik pelajaran dari orang-orang yang sukses. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak sukses, yang belum sukses atau orang yang gagal. Ada hal-hal yang perlu dipelajari di situ, pola hidup mereka, sikap mereka terhadap pekerjaan, cara mereka memperlakukan pekerjaannya, sikap mereka terhadap orang lain, cara mereka berhubungan dengan orang lain. Itu yang dipelajari, lalu diterapkan di dalam kehidupan sendiri. Kemudian setelah diterapkan, itu artinya ada usaha yang terus-menerus untuk membenahi diri, ya, menata diri. Sikap dalam mengelola usaha juga harus diperbaiki. Terhadap orang lain juga harus diperbaiki. Dengan begitu, kita semakin baik sehingga usaha kita, pekerjaan kita berhasil. Sehingga kita dapat mencukupkan kebutuhan hidup kita. Firman tadi mengatakan bahwa buka matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Itu artinya membuka mata, berarti bertindak, bukan diam. Melakukan sesuatu, mengoreksi diri, memperbaiki diri. Selagi ada kesempatan. Ingat, kesempatan tidak selalu ada. Kesempatan itu terbatas. Kalaupun ada kesempatan, jika kita tidak bisa melakukannya, misalnya kita sakit atau kita lemah, maka tidak bisa kita lakukan lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, di sini, pada saat kesempatan, lakukanlah perbaikan-perbaikan di dalam diri. Buka matamu. Mari kita membuka mata kita. Sehingga apa yang disarankan oleh firman itu dapat membawa kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih firman yang telah kami renungkan. Inilah yang mampu kami renungkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini terbatas. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami renungkan ini ya Tuhan. Agar kami dapat menarik manfaatnya di dalam mengelola kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.